Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 100 dan 101. Kita baca ayatnya, Al-Maidah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah hai Muhammad, tidaklah sama antara yang buruk dan yang baik, sekalipun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, mudah-mudahan kamu beruntung. Nah, itu artinya surat Al-Maidah ayat yang ke-100 dulu. Jadi kata Allah, katakanlah Muhammad, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Nah, ini begitu kata Allah, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Nah, ini ayat ini Bapak Ibu kalau kita renungkan, rasanya kok tidak penting ya dikatakan begitu. Tidak sama yang buruk dan yang baik, kan memang tidak sama. Betul? Dan kita juga tahu itu tidak sama itu. Bahwa menolong itu baik, menyakiti orang itu buruk. Dan keduanya tidak sama. Kita juga tahu tidak sama itu. Ya. Lalu untuk apa Allah katakan begitu? Tidak sama yang buruk dan yang baik. Untuk apa pula dikatakan itu Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu kalau kita perhatikan Al-Quran, banyak ayat yang mirip redaksinya dengan ayat ini. Misalnya kata Allah, la yastawi al-a'ma wal basir. Tidak sama antara orang buta dan orang melihat. Nah, kan memang tidak sama. Orang buta, orang melihat mana pula sama Bapak Ibu ya. Tapi itulah kata Allah begitu. Tidak sama yang buta dan yang melihat. Ya tidak sama lah. Masa sama? Atau kata Allah, la yastawil ahya walal amwat. Tidak sama orang hidup dan orang mati. Memang tidak sama. Kan beda. Ya. La hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Tidak sama orang pandai dan orang bodoh. Mana pula orang pandai, orang bodoh sama. Beda lah. Nah, banyak lagi ayat-ayat yang sama lah redaksinya. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik? Walaupun kita tahu yang buruk dan yang baik itu tidak sama. Walaupun akal kita bisa mengetahui ini baik, ini buruk nih, dan tidak sama. Akal kita juga tahu itu. Ya. Tapi kenapa harus Allah katakan dalam satu ayat tidak sama yang buruk dan yang baik, walaupun akal kita tahu itu tidak sama? Nah, ini ada beberapa rahasia Bapak Ibu. Pertama, kenapa Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik, walaupun akal kita tahu itu tidak sama? Walaupun akal kita bisa mengatakan ini baik, ini buruk nih, dan itu tidak sama. Lalu kenapa harus ada ayat yang mengatakan itu? Satu, walaupun manusia tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk dengan akalnya, Allah tidak menginginkan ukuran baik dan buruk itu akal kita yang menentukan. Walaupun akal kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan baik dan buruk, tapi Allah tidak ingin akal yang menjadi penentu. Kenapa? Karena akal manusia ini tidak konsisten. Akal manusia ini tidak tetap penilaiannya tentang baik dan buruk. Baik dan buruk menurut akal ini bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, sesuai dengan perbedaan tempat, bahkan kebiasaan manusia.
Misalnya begini, dulu ya, 50 tahun yang lalu, ini kakek ambo bercerita Pak Ibu. Ya, nenek ambo, kakek ambo pernah cerita. Keceknya dulu, kalau ada perempuan pakai celana panjang, itu matu orang sabana buruk mencalik gini. Dulu Pak. Kalau ada orang Minang produksi pakai Sarawak panjang. Kok Sarawak panjang mah? Tapi Sarawak itu sabana buruk dipandang orang. Perempuan bahasa Sarawak panjangku buruk mana? Karena Sarawak panjangku pakai laki-laki. Kalau produksi pakai kamban dulu. Nah, itu. Itu dulu tu. Mungkin 50 tahun yang lalu tu. Buruk mana ibu-ibu kau pakai Sarawak panjang. Kini tak panjang lah ibu, lah pendek Sarawak ibu kau. Enggak. Tapi tidak ada dipandang buruk lagi oleh akal manusia sekarang. Ada. Bahkan akal kita ya biasa-biasa aja. Lihat lagi perempuan pakai celana, bahkan bukan celana panjang, celana levis, ya, yang sempit, ketat, yang sobek-sobek, bahkan sampai ke pahanya. Dan kita biasa aja melihat itu. Kenapa? Karena waktu sudah berubah. Yang dulu dikatakan akal buruk, sekarang akal tidak lagi memandangnya buruk. Bahkan sudah baik sekarang. Bahkan sekarang perempuan justru tren pakai celana panjang. Pada ibu ke kantor-kantor gini, ya, tidak banyak kita temukan tidak banyak kita temui perempuan sekarang yang pakai rok dalam atau pakai kamban. Rata-rata perempuan sekarang pakai celana panjang tuh kostumnya. Lagi di kantor-kantor, coba lihat di mall-mall ibu. Ya enggak? Pegawai-pegawai mall coba lihat, pegawai-pegawai toko coba lihat. Didesain Sarawak panjang itu untuk menempel dengan badannya. Dan kita justru nyaman-nyaman aja, ibu. Seperti tidak ada masalah aja melihat perempuan pakai celana panjang sekarang. Itu bukti akal manusia tidak konsisten. Dulu dipandang buruk, sekarang tidak lagi. Itu bukti akal kita ini tidak bisa diandalkan menentukan ukuran baik buruk. Tak bisa. Dia tidak konsisten penilaiannya. Dulu kalau ada orang batato ibu, bergambar di badannya, itu orang takut mencari itu ibu. Ngeri orang. Karena orang batato lu dianggap penjahat. Itu simbol kriminal. Jadi kalau ada orang badan orang bergambar ibu batato, itu orang takut itu. Dulu mungkin sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi kini orang batato kok artis ibu. Di depan TV batato-tato ibu. Pemain bola habis badan dia tato sadonya ibu. Orang kini tidak takut orang batato oleh ibu. Lah nyaman orang batato kini ibu. Bahkan ibu menantu ibu kini batato ke. Ya. Kenapa kita tidak takut lagi dengan orang bertato? Karena masa sudah berubah. Dulu tato dianggap buruk, sekarang tato dianggap tren gaya. Begitu. Itu bukti akal kita tidak konsisten. Buruk dulu, berubah masa bisa yang dulu buruk, sekarang akal mengatakan tidak buruk lagi, udah baik. Ya. Dulu kalau ada anak gadis didatangi oleh laki-laki yang bukan suaminya, itu buruk tuh ibu. Itu jadi pegunjian orang sekampung tuh. Ada laki-laki pergi bertamu ke rumah anak gadis. Dan apak kok biasanya nyope suruh japui apak ni ke laki, japui apak ngelahnya. Semua apak ni. Itu dulu tuh. Kalau buruk, kalau ada anak perempuan didatangi laki-laki yang tidak dikenal itu buruk. Dulu. Mungkin sampai 10 tahun yang lalu. Tak tahu umur zaman ibu-ibu apalah buruk atau walun. Tapi zaman kini tengah malam anak gadis dijapui orang bagian dada hati-hati ya apa dengan hati-hati ibu. Timun diagen ke durian balu-balu ke timun tu. Enak. Itu bukti akal manusia tu tidak konsisten.
Dulu buruk, berubah. Sekarang tidak lagi buruk. Kenapa? Masa sudah berubah, akal pun berubah menentukan baik dan buruk. Itu makanya jangan akal, kata Allah. Begitu juga akal bisa berubah ukuran baik buruknya sesuai perbedaan tempat. Kalau negari awak aku, Ibu, di timur, kalau perempuan, laki-laki, tidak suami istri, sekamar berdua, itu Masya Allah. Itu keburukan yang besar. Yang baik itu laki-laki dengan laki-laki sekamar itu baik. Tapi kalau di negara barat, kalau ada laki-laki sekamar laki-laki, itu buruknya Masya Allah. Yang baik itu laki-laki, perempuan sekamar, walaupun tidak suami istri, kumpul kebo namanya. Oh, itu baik di sana. Enak. Bakok berbeda baik buruknya, tempatnya berbeda, ukuran akal berbeda pula. Itu kalau akal tadi. Ya. Begitu juga kebiasaan. Kebiasaan itu bisa mengubah nilai baik buruk. Bapak Ibu, ini mohon maaf nih ya, bukan merendahkan ya. Sampah itu kan buruk. Bau, menjijikkan. Ibu kalau sekali-sekali berhadapan dengan sampah itu mungkin mual. Tapi orang yang sudah tiap hari memungut sampah, yang pekerjaannya memang jual sampah setiap hari, dia bisa makan di atas onggokan sampah itu. Dia tungguk sampahnya makan. Kenapa? Hidungnya sudah terbiasa dengan yang buruk itu. Maka akalnya tidak lagi mengatakan sampah buruk. Karena sudah terbiasa, sudah tiap hari dengan itu. Bapak Ibu, ya, WC umum itu kan busuk. Ya, awak kalau pas masuk ke WC umum itu, Ibu pertama masuk, tuh mual tuh mah. Tapi apa-apa, ada taluk merokok-rokok itu dalam tu bagai. Ya, ini WC umum ke mendalang masuk, baunya lah masuk ke dalam, tu lama nomanya enggak 5 minit dalam tu nak ada tu lawa lo sebelum WC itu. Ya nak. Bahkan tak busuk pun WC, kalau ai buanglah terbiasa je bau itu, lah beradaptasi je. Ada? Ini buktinya Bapak Ibu, kalau sesuatu itu sudah terbiasa, walaupun buruk di awal, tapi akal mengatakan itu tak buruk lagi. Kalau sudah terbiasa, ya, itu buktinya akal kita tidak konsisten tadi. Yang buruk bisa berubah jadi baik. Nah, itulah alasannya kenapa Allah tidak ingin ukuran baik buruk itu ditentukan oleh akal. Tapi apa yang menentukan ukuran baik dan buruk? Ukuran baik dan buruk itu ditentukan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Karena Al-Quran tidak pernah berubah dalam menentukan ukuran baik dan buruk sesuatu. Kalau Al-Quran mengatakan berjudi itu buruk, sampai kiamat hukumnya tetap buruk, walaupun semua orang sudah berjudi. Itu kenapa Allah mengatakan walau a'jabaka kasratul habis, walaupun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan zina haram, sudah haram. Sampai kiamat haram, walaupun semua orang melakukannya. Banyaknya orang melakukan sesuatu, tidak menjadi jaminan sesuatu itu baik. Karena sering kita ini berdalih dari banyaknya orang. Baku ibu kerajaan itu, kan tidak ambil surang je loh, Ma. Itu yang menjadi alasan kita membenarkan keburukan. Lai tidak ambil surang je loh. Kata, walaupun semua orang melakukan itu, jika Al-Quran mengatakan itu buruk, maka hukumnya buruk. Walau a'jabaka kasratul khabis. Kadang dah kita cukup Ibu, ya. Manga butang jo di bank. Oh, kalau di bank kalau satu orang butang, dah awak saya surang betul. Itu baik. Berdalih dengan banyaknya orang itu tidak boleh. Kalau dikatakan buruk, ya buruk. Walaupun tidak ada lagi orang yang tidak mengerjakannya di muka bumi.
Walaupun seisi bumi melakukannya tetap buruk. Kalau Al-Quran mengatakan buruk, karena ukuran Al-Quran tidak bisa berubah. Waktu tidak bisa merubah, tempat tidak bisa mengubah, keadaan tidak bisa mengubah. Itu kenapa ukuran baik buruk itu maka pakai Al-Quran. Jangan pakai akal, pakai logika. Orang kini banyak memakai akal, meninggalkan ayat dan hadis karena dianggap tidak logis. Tidak logis. Aku yang logis, pendapat Syanu yang logis. Tidak bisa begitu. Ya, Allah katakan yang buruk dan yang baik tidak sama. Kalau Al-Quran mengatakan itu buruk, sudah buruk, walaupun semua orang melakukannya. Gitu. Ya, itu alasan pertama itu. Kenapa Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik, walaupun akal kita tahu pun tidak sama, agar kita tidak mengukur baik dan buruk dengan akal kita saja. Ya, itu kenapa kita perlu belajar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis buruk, maka itu ukurannya kita pakai. Jangan akal kita. Dua, kenapa Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik, walaupun kita tahu pun tidak sama? Allah ingin kita bukan hanya tahu yang baik dan yang buruk. Banyak yang buruk dan yang baik kita tahu. Cuman itu sebatas pengetahuan saja. Allah ingin yang kita ketahui itu kita mencoba melakukan pembiasaan diri terhadapnya. Begini, Bapak Ibu, saya yakin semua kita tahu tahajud itu baik. Tidak ada yang tahu tuh kalau tahajud itu baik, orang tahu itu. Rasanya kalau dia Muslim pasti tahu kalau bangun tengah malam itu adalah baik. Tapi kenapa tidak banyak yang melakukannya? Padahal dia tahu itu baik. Jawabannya karena tidak berusaha membiasakan diri. Jadi pengetahuan itu tidak ada gunanya kalau tidak ada pembiasaan diri. Semua orang tahu itu baca Quran itu baik. Tidak ada yang tak tahu itu. Baca Quran itu ada pahalanya, bahkan per huruf. Tidak ada yang tak tahu. Kalau dia Islam tahu itu baik itu. Pertanyaannya, kenapa tidak banyak orang baca Quran? Padahal dia tahu itu baik. Jawabannya karena tidak membiasakan diri. Jadi pengetahuan saja tidak cukup kalau kita tidak ada pembiasaan diri. Saya yakin ini semua orang Islam tahu mendengar ceramah baik, belajar itu baik. Tapi banyak di luar di rumah kini aku yakin banyak di rumah pada ni saja gini kok. Bako nak tibonya kau saja ndak tabiaso. Nyalah tahu tu baik, cuma ndak tabiaso duduk di situ. Dah gitu. Nah, itulah kenapa Allah katakan tidak sama yang buruk dan yang baik. Keburukan dan kebaikan itu jangan hanya pada pengetahuanmu, tapi berusahalah membiasakan diri untuk dalam kebaikan-kebaikan yang engkau sudah ketahui. Itulah kenapa rahasianya Bapak Ibu, kenapa anak-anak disuruh salat umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Suruhlah anakmu salat usia 7 tahun. Bila usia 10 tahun tidak salat, fadribuhum alaiha, pukul mereka. Bako itoko anak 10 tahun itu tak semayang, Ibu. Nyulun mukallaf lah mau semayang, tak semayang tak masalah. Itu tak kau dosa. Ya. Bako itoko pembiasaan. Nyo ibadah ko makok barik ndak biasa. Ibadah ko dengan ndak biasa. Inilah coba ibu, bapak. Cuangke anak kabau, cuangke kabau tu. Nak kata angke kabau tu. Tapi kalau dari layi dan ke tu hari, dah jadi induk kabau tangke lekor tu. Bakal itu yo biasa dan ke tu hari. Cuba tak saya. Kabau tu sajak layi yang ke tu hari yang ke. Sampai kadang tangkiknya mereka tu. Itu hari yang ke memang begitulah. Sesuatu tu berat karena tidak biasa saja. Kalau biasa ringan.
Jadi kebaikan tu ndak barik ke, nya dek barik ko ndak biasa. Ibu yang biasa tahajud tengah malam itu ndak perlu alarm ke tu. Lah tak biasa tu nya kontak jago surang itu, Pak. Ndak biasa. Lah 10 kali alarm ko matikan panjang baru tunda panjang baru. Enak? Kenapa? Ya ndak biasa. Nah, maka pembiasaan tu yang membuat ibadah menjadi ringan. Kebaikan tu ringan karena terbiasa. Nya kadang-kadang Ibu, manusia ko kalau lah tak biasa justru barik meninggalnya. Enak? Coba Ibu Bapak kalau biasa jalan pagi, tiuk pagi jalan-jalan ya, jalan pagi, jogging. Cuma sehari tak pergi jalan, sakit-sakit badan tak? Kenapa? Bapak Ibu meninggalkan kebiasaannya, tu maka sakit-sakit badan tu. Tapi tak pernah berjalan, cuma berjalan pagi itu, pulang tu sakit-sakit ke badan dia tu mah. Bagaimana sakit badan Ibu? Melakukan sesuatu yang tidak kebiasaan kita. Ya. Kalau tidak biasa kita lakukan, barik. Yang biasa, justru ditinggalkan barik. Itu rahasianya, kita disuruh membiasakan diri sejak dini dalam kebaikan-kebaikan. Makanya ada pepatah orang awak ya, ketik tak raja-raja, gadang tak bau-bau, tuuh tak rubah tidur. Itu. Kalau bahasa sederhananya, manusia akan mati sesuai kebiasaannya. Kalau orang Arab mengatakan man syabba ala syai'in syabba alaih. Orang kalau biasa Ibu, ya, menokok-nokok mejanya mati bisa nokok-nokok meja tu Ibu. Tahu tak tidak? Ya. Makanya ada cerita Ibu, ko cerita ada yo tidak lah tu. Cerita. Jadi yo dari ketik bakoa Pak. Yo mana bakoa saya kira jore ketik. Dah kek mati tu Ibu lah sasak angoknya kan. Lampi sakarat lah. Mari ariknya udang. Tetangga ada anaknya. Oh, taragak goreng udang apa Pak? Ya, payahlah ke pasar Pak mencari udang. Gitu ya. Dibuatlah goreng udang. Gitu. Pas sudah masak bagian kapak dia Pak, kau udang ah. Maki-makinya le udang. Kalau kau mati dia kok. Tiba kawan sama bakowa aku Ibu. Memang cari apa kau? Udang, ngambil kartu udang tu nih kau nak. Mati langsung Ibu. Ya dah. Pas semanggu tu mati langsung. Ya dah. Jadi manusia kau akan mati sesuai kebiasaannya. Nah, itu makanya penting kita membiasakan diri dalam kebaikan-kebaikan. Ibu bapak yang biasa dengan ceramah aku nanti akan mati dengan ceramah aku. Tahulah kamu, ya kan? Ya minimal mati dalam kebaikan lah. Itu. Tergantung kebiasaan-kebiasaan kita. Itu. Nah, itulah kenapa Allah katakan fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Pengetahuan tentang ini jangan berhenti pada pengetahuan, tapi biasakan melakukannya. Sehingga kebaikan itu benar-benar menjadi mudah kita lakukan karena proses pembiasaan diri. Tuh, alasannya Ibu ya. Kenapa Allah mengatakan tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Ada hal yang menarik juga Ibu. Kata buruk disebutkan lebih dahulu dari kata baik. Begitu ya. Al-khabis itu buruk artinya. At-tayyib itu baik artinya. Kenapa tidak dibalik? Tidak sama yang baik dan yang buruk, tapi tidak sama yang buruk dan yang baik. Didahulukan buruk dari baik. Dalam kaidah bahasa, mendahulukan sesuatu itu maknanya salah satunya aghlabiyah, dominan. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca tentang penduduk sorga dan penduduk neraka, kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk
neraka dan penduduk sorga. Ini ayatnya di surat Al-Hasyr ayat 20 ya. Nanti Bapak Ibu kalau baca Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dan penduduk sorga. Maka penduduk neraka lebih dulu. Kenapa Allah tidak mengatakan tidak sama penduduk sorga dan penduduk neraka? Tidak sama penduduk neraka dan penduduk sorga. Gitu. Maka duluan penduduk neraka sebutannya dari penduduk sorga. Salah satu maknanya aghlabiyah, dominan. Karena yang paling banyak itu penduduk neraka. Jadi yang dominan itu penduduk neraka. Karena penduduk sorga kata Allah al-faizun ashabul jannati humul faizun. Penduduk sorga itu para juara. Yang juara tidak banyak lah. Juara seketiknya. Yang banyak yang kalah. Kenapa penduduk neraka duluan? Karena yang paling banyak. Paling banyak penduduk neraka itu Ibu dominan. Itu makanya kata Nabi dalam 1000 cucu anak cucu Adam, dalam 1000 cucu Adam, anak cucu Adam 999 masuk neraka. Yang banyak tu. Ya. Setiap 1000 anak cucu Adam 999 masuk neraka. Itu kok banyak penghuni neraka tu Ibu. Banyak Ibu, Yosabana banyak. Ya, tak tanggung banyaknya. Tuh kok lebih dulu sebutannya tuh. Dan itu bisa dibenarkan. Memang di dunia itu sejak dulu orang-orang kafir, para pembangkang, para pendurhaka jumlahnya lebih banyak. Lebih banyak apa Ibu? Sekarang saja penduduk bumi 8 miliar. Dari 8 miliar ini hanya 2 miliar yang muslim. 6 miliarnya non-muslim itu. Kafir. Udah pasti lebih banyak kan? Itu saja udah banyak itu. Yang muslim kok, yang 2 miliar kok, ikut separuh munafik lah kok. Bawa orang munafik kok itu orang Islam. Ini Islam, KTP juga Islam, tapi benci juga Islam. Banyak tu. Tu banyak loh kok. Nempai ke neraka tu dari orang Islam tu. Anan Islam nilai tinggal yang berkokok, banyak loh semayang bermasalah. Ya kan? Ibadah bermasalah, maksiat jalannya. Tu maka penduduk saudara surga tu seketik mananya. Tapi nama ramen besok bidadari. Bidadari itu maka bidadari banyak. Ya, dari seketik penduduk surga tu ayo bidadari banyak. Tu rasio bidadari banyak surga tu. Ya. Nah, jadi penduduk neraka tu ramai, banyak sekali, dominan. Atau makanya sebutan penduduk neraka itu didahului mendahului penduduk sorga. Nah, tadi kenapa Allah dahulukan yang buruk dari yang baik? Ini menunjukkan keburukan di muka bumi ini sangat dominan. Bahwa dunia ini sejak dulu didominasi oleh keburukan dan kejahatan. Culai tong kini bara banyak orang mendengar pengajian malam kini kuah, bara banyak orang yang sedang bermaksiat di saat yang sama. Lebih banyak yang bermaksiat. Karena dunia ini kata Allah didominasi oleh keburukan dari dulu tu. Jadi memang yang baik tidak banyak, yang buruk yang banyak di dunia tu. Itu kenapa kata buruk disebutkan lebih dulu dari kata baik. Nah itu alasannya Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik. Ayat 100 bro ya. Sekarang 101. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu saya persilakan dulu sebelum kita ke ayat 101. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah ya, kita lanjut. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu jika sudah jelas, karena itu akan menyusahkanmu. Tuh kau nyebut lapas tu. Aduh bertanya, enggak usah tanya. Kalau jalih, ada tanya ni. Tu.
Kadang Allah larang begitu. Kok lah jalih je bertanya je lah. Tu. Aku awak tak boleh banyak tanya ibu. Tak boleh. Banyak tanya tu membinasakan kita. Ya. Kita cari Bani Israel dulu. Ketika terjadi pembunuhan, mereka ingin tahu siapa yang bunuh. Datang ke Nabi Musa, Musa tolong cari petunjuk, baca mencari pembunuh orang Pak. Udah doa Musa. Datang perintah Allah, perintahnya jelas, tegas. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah perintahkan sembelihlah sapi. Tak jalih tu. Kurang jalih ada tu. Dabi jawi. Kalau jalih tu. Dabi jawi, ambil jawi, cari pisau dabi. Anyo tanyo je leh. Ba ukuran jawinya, ba umur jawinya, ba warna jawinya, karajo jawinya, ba umur. Oh, akhirnya bedo bebuampir dak dapat dah jawi tu leh. Tak? Sampailah tak tanggung payah mencari jawi tu. Maka betul, dek banyak tanya tadi, bertambah barik urusan deknya. Maka ibu-ibu, apa bu? Masak ikan lah, cari ikan capek, jangan tanya ikan apa ni. Ikan air atau ikan laut Pak? Bertambah balik ikut kau. Air je ni. Harus lah dapat ikan laut, bawa pulang tadi lah tu. Kau macam tu ikan air. Betul tanya je lah. Ikan mujahi, ikan gayo, ikan rame Pak. Kan? Ikan nila je. Allah patambah. Lo balik ikut tu mak. Ya dah? Makin banyak tanya, makin balik ikut tu mak. Encik ibu jangan bertanya je lah salah jalih perintah Pak kerajaan selesai. Bu, tolong minum, ambil minum capek. Air dingin, air putih, air sobo, apa dah sobo, air aja ke Pak tu. Ya, jangan tanya lah air apa. Air apa Pak? Angin ngilu kuku. Alah lah masak dulu. Dah, nambah paduk nama itu. Apa asal minta air, capek balari, ambil si air dan bersobok. Jangan kenyok. Kan minta air dari rumah. Kecuali bila jalan mengecek, tolong beliin kopi lah tu. Jangan sembarang air, kopi ceknya. Tapi kok, bu, tolong air, ambil si air yang ke-7. Nah, jangan kenyok. Kau air Pak ayah. Kau awak tak barik dia apa ibu. Nya banyak tanya ko membarik awak. Ya makanya umat Yahudi tu menjadi barik-barik baban dek banyak suku bertanya tu. Ya, yang mencelakakan manusia tu kata Nabi satu. Ya kila waqal. Menyampen kece orang. Kece orang ikut tu sampenkan ke Madinah Jalil kece ko batu indak tu menyanyi awak tu kata Nabi. Lalu kasratus soal banyak tanya. Celaka artinya. Lalu idaatul mal menyia-nyiakan harta, boros jo harato, hendak paguno bali itu celaka besok. Ini 3 yang mencelakakan manusia tu. Ya. Menyampen kece orang, banyak tanya, tu menyia-nyiakan harato. Tu banyak ibu-ibu kau tak perlu bali je. Apa tampak bali, tak perlu dah. Tu maka kadang-kadang ibu tu perlu mengecek ke kami kau ke belanja lu. Oh ibu-ibunya perlu ni sedonya Pak, ngambil sedonya bali sedonya. Kalau dia awak kan fikir-fikir belanja kau Pak. Ibu ndak ada nyangkui sedonya sampai BPT tu. Tu maka celaka banyak tu. Tu menyia-nyiakan harato nama itu. Ya. Kita cari ibu kalau masak tu, masak sebanyak-banyaknya. Kau tak makan dak lah tak buang ke tong sampah bagai. Tu menyia-nyiakan harato tak boleh tu. Ya masak nak abi. Ya. Dan kata makan, kata pakai. Kau baju dulu lemari rumah. Pakai pergi beralik saja. Tiap beralik ambil baju. Tiap beralik ambil baju. Tapu gunungnya tiap beralik ambil baju tu. Itulah tu. Itulah letak saya sangkut saya baju tu lah. Banyak-banyak antah. Itu menyia-nyiakan harato nama itu. Itu celaka orang gitu tu. Nah termasuk yang mencelakakan tu banyak tanya tadi. Ya, makanya kata Allah jangan kamu bertanya lagi. Kalau sudah jelas, itu akan menyulitkan hidupmu. Itu adabnya begitu tu. Sama mahasiswa bikin makalah ya. Udah, bikin aja makalah. Barang halaman Pak, 20 aja. Ada pertama balik dah. Tadi kalau biasa 5 halaman dah selesai tu mah. Makalah aja mah. Pakai
footnote Pak, yo caknya. Footnote caknya. Padahal tadi misalnya pakai body note tu, aku pakai footnote caknya. Lah tambah le kerajo. Ya dah. Makin bertanya makin baik betul tu. Tu. Tu makanya apa ibu kalau lah jale perintah tu eksekusi. Yang tanya je le, menambah baik betul. Dan orang makok bertanya ke biasanya apa ibu orang kalau banyak tanya tanda enggan melakukan perintah. Ambo kalau menyuruh anak tu bertanya banyak tu tak bersuruh itu. Allah macam kerajaan leceh. Ini orang banyak tanya kok tak mau kerajaan tu Pak. Tu makok banyak tanyanya tu. Jadi apa-apa memerintah ibu tu lah 3 kali bertanya je ibu tu. Allah bu yang kerajaan je lah ya. Tu tak ada amu yang kerajaan tu Pak, kok banyak tanya tu. Ya kan? Makanya kata Allah kepada umat Nabi Musa, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Karena memang orang bertanya kok tak mau mengerjakan perintah. Gitu. Ya, kata Allah jangan kamu bertanya tentang sesuatu jika sudah jelas karena itu akan menyusahkan hidupmu. Ya, termasuk awak banyak meminta tu tak boleh ibu. Karena tas'al itu bukan hanya bertanya, meminta tu tak boleh juga. Karena banyak meminta tu juga akan membebani kita. Nya makin banyak awak minta, makin banyak dapat, makin baik awak dinyo ibu. Tu lah kita. Ibu makin banyak dah minta harap tu, makin banyak dah gituan, makin membebani awak harap tu banyak tu ikut. Saya lebih kamu. Nya makin banyak awak mendapat, ibu makin baik awak ikut tu mah. Saya lah kita. Ibu-ibu apa-apa kalau banyak harap tu mah baik menjagonya tu mah. Cuma ibu ada ambil sekarang lutik rumah ibu tinggal seorang seminggu boleh melalui apa ibu? Dah barik menjago itu. Anca ada rumah tu cik anda ibu dah kunci pintu dah baal. Masuk orang menceluk bingung di bulan lemari kira ambil apa saja lah. Enak. Hanya makin banyak awak mendapat ibu, makin balik ibu rumah tu aku tak boleh minta banyak-banyak lah. Makanya para sufi, para salafus saleh kalau berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rezeki untuk hari ini saja. Untuk hari besok, besok pula kirim. Itu doanya ke ibu. Ya Allah beri saya rezeki untuk hari ini saja. Supaya saya tak capek menjaganya. Untuk besok, besok pula kirim. Habis itu ke ibu. Aku tidak sebanyak anta berkumpul di hari. Aku pandai menjaga orangnya. Ya, itu makanya tidak boleh banyak minta, banyak tanya. Pokoknya ibu tak boleh banyak minta-minta kapak lah. Apa kau jantung beko kalau ibu banyak minta gini. Pokoknya ibu tak boleh berkunjung ke rumah orang kaya tu rasanya tu. Nabi larang tu. Jangan berkawan dengan orang kaya tapi berkawanlah dengan orang miskin. Kata Allah, kata Nabi, unzur ila man asfala minka, kok berkawan orang miskin. Bakal tak budi awak datang ke rumah orang kaya acuk-acuk, banyak di rumah orang kaya pun tak ada di rumah awak. Lagi ibu kau datang ke rumah orang kaya nyapa esok dari kamar tamu sampai ke kamar mandi begitu rumah. Tadi sadonya. Atibu rumah tu minta ke pak balik ko, pak balik ko. Allah sasanguk siapa tu. Ya tu. Tak boleh banyak minta. Ya tu. Gitu. Tapi yang perlu dipinta ibu. Jadi ibu antuk saya kalau ibu rumah ibu ada untuk saya ibu. Ibu kau dah minta ibu dia malam minta banyak tu je. Itu. Nah. Lalu kata Allah, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Jika kamu bertanya tentang sesuatu ketika Al-Quran diturunkan, maka itu akan dijelaskan untukmu. Jadi kita boleh bertanya ke Nabi tentang sesuatu yang itu dalam proses hukumnya, boleh. Tapi sesuatu yang belum, ya maka kita tidak boleh meminta. Beko meminta hukum, beko tiba hukum beko. Yang awak tidak siap dan tidak mampu melakukannya, begitu, ya. Makanya Bapak Ibu, salah satu yang dilarang oleh Allah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Begini Bapak Ibu, dulu sahabat itu menunggu Nabi tarawih setiap malam berjamaah. Padahal Nabi itu
hanya semalam saja datang untuk berjamaah salat tarawih. Tapi sahabat menginginkan kalau bisa tarawih itu tiap malam. Maka ditunggulah Nabi datang setiap malam tarawih, dan Nabi tidak datang-datang. Ya. Kenapa Nabi tidak mematuhi keinginan sahabat? Ya. Kenapa Nabi tidak mengikuti keinginan sahabat untuk salat tarawih tiap malam? Karena kalau tarawih tiap malam nanti diikuti keinginan sahabat itu, maka akan susah kita. Andai Nabi tiap malam tarawih, Ibu, saya yakin semua kita akan terbebani nanti itu. Apalagi kalau Nabi turun hukum, Nabi mengatakan tarawih itu wajib berjamaah tiap malam. Karena kita minta tiap malam itu. Karena memang sahabat saking semangatnya beragama, mereka ingin salat malam itu kalau bisa berjamaah tiap malam dengan Nabi. Ya. Tapi Nabi tidak mematuhi, tidak mengikuti permintaan sahabat. Itu alasannya itu. Jangan meminta sesuatu yang bisa jadi nanti membebani kamu. Ya. Afallahu anha wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah memaafkanmu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Lalu kata Allah, qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sungguh kaum-kaum sebelum kamu banyak meminta. Mereka banyak minta hukum ini, diturunkan hukum ini. Bagaimana hukum ini? Akhirnya kata Allah, fa asbahu biha kafirin. Saking beratnya hukum perintah, mereka kemudian menjadi kafir karenanya. Jadi kadang-kadang kita ini, Ibu, kalau beragama tidak boleh terlalu terburu-buru. Apa yang diperintahkan Allah ikuti saja. Apa yang diperintahkan Nabi jangan minta-minta. Ya, makanya kata Allah, khuzu ma wa ma atakumur rasul fakhuzu. Yang diperintahkan Nabi itu saja kerjakan. Ya, jangan minta-minta yang tidak disuruh Nabi, yang tidak diperintah Nabi. Yang diperintahkan Allah itu saja kerjakan. Jangan minta-minta yang tidak diperintahkan Allah dan Nabi-Nya. Karena nanti kamu akan jadi kafir. Ya, kalau terlalu banyak. Makanya umat Yahudi itu karena terlalu banyak minta, datang hukum ini, akhirnya mereka berat melakukan perintah Allah. Nah itu Bapak Ibu ya, alasannya kita tidak boleh banyak bertanya tadi. Jadi banyak bertanya itu sikap yang tidak baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kurang-kurangilah bertanya ya. Silakan Ibu kalau ada bertanya. Waalaikumsalam. Tadi bagaimana yang Ustaz sampaikan, jangan banyak bertanya, jangan banyak meminta, artinya jangan banyak tanya. Kalau kita bawa ke negara, misalnya pemerintah menyatakan ini, jadi kita diam saja, tidak perlu bertanya, tidak perlu meminta. Apa yang dilakukan pemerintah diikuti saja. Apakah begitu? Ya, ini larangan bertanya akan dimulai dari tidak sama yang buruk dan yang baik. Kalau yang diperintah itu buruk, ya tanyalah. Nyolah jadi baik, itu bertanya aja lah. Itu tidak boleh. Kalau buruk kebijakan itu tanya, kenapa itu? Ya kan kadang-kadang kebijakan itu menurut pemerintah baik, menurut rakyat kan tidak baik. Nah ini bagaimana menyikapinya? Ya biasanya kalau ukuran baik itu kan ada ukuran itu Al-Quran tadi itu. Menurut Al-Quran ini baik enggak? Misalnya itu pemerintah menetapkan ya melegalkan khamar. Itu kan dah buruk itu, dah jelas ukurannya. Aja nanti tanyalah, demo lah. Boleh.
Karena kan tadi dimulai tidak sama yang baik dan yang buruk tadi. Tapi kalau baik, yang untuk apa lagi ditanyakan, tinggal patuhi sajalah. Kalau kebijakannya baik, patuhi. Jangan tanya aja lah. Kalau buruk, baru ditanyakan, baru diprotes. Kalau misalnya pemerintah membolehkan kawin beda agama, oh tidak bisa diam itu. Karena Al-Quran sudah mengatakan itu buruk. Kalau pemerintah melegalkan ya kumpul kebo, oh tidak bisa itu, buruk itu. Boleh ditanya, boleh diprotes. Kan jelas ukuran mana yang baik, mana yang buruk. Kan Al-Quran tadi. Ya. Nah, ini sesuatu yang sudah jelas baiknya, tidak usah lagi dipertanyakan. Baik itu dari ya suami, dari Pak RW, dari itu negara, laksanakan. Ya. Kalau ibu disuruh